Hai sahabat pemilih dimanapun berada, apa kabar? Tentunya semua dalam keadaan sehat. Salam dan selamat jumpa lagi dengan saya, Eka Rada, di tayangan podcast KPU Kabupaten Manggarai Barat, Wicara. Pada kesempatan kali ini atau pada tayangan podcast kali ini, kita akan mengangkat satu tema yang begitu menarik. Apa sih yang dilakukan KPU di masa non-tahapan? Nah, untuk membahas lebih dalam tema ini, sudah hadir bersama saya di sini seorang narasumber yang begitu luar biasa. Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Ferdiano Sutarto Parmat. Baik, Bapak Ketua, kita ketahui bersama bahwa KPU secara menyeluruh dari KPU RI, KPU Provinsi maupun Kabupaten Kota berada di masa non-tahapan. Tentunya banyak hal yang dikerjakan KPU di masa non-tahapan. Tetapi sebelum kita membahas apa saja yang dilakukan atau dikerjakan KPU di masa non-tahapan ini, mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada sahabat pemilih bahwa apa atau Bapak bisa mengevaluasi atau memberikan gambaran kepada kami apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU khususnya KPU Manggarai Barat di masa pemilu dan pemilihan tahun 2024. Kita bersyukur karena dua kegiatan besar ini yakni pemilu dan pemilihan tahun 2024 dapat diselesaikan itu dengan baik meskipun ada tantangan dan dinamika, tapi berkat kerjasama semua pihak dua agenda besar ini bisa dituntaskan dengan baik. Nah, tentu ini menjadi modal kita untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ke depan. Nah, sebagai evaluasi saja, ada beberapa hal yang perlu disampaikan, tidak berarti bahwa hal-hal lain tidak perlu. Itu yang pertama terkait dengan aparatur penyelenggara pemilu itu sendiri, terutama yang di tingkat ad hoc, karena selama pemilu dan pemilihan ada begitu banyak soal yang terkait dengan profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu maupun pemilihan, terutama di tingkat TPS, desa, dan kecamatan. Nah, ke depan KPU Kabupaten Manggarai Barat akan melihat ini lebih jernih dan mencoba untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh agar kita bisa mendapatkan penyelenggara pemilu yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu yang kedua, persoalan yang mencolok dan itu hampir terjadi dari pemilu ke pemilihan ada soal daftar pemilih. Ada begitu banyak sekali pemilih yang meninggal dunia tetapi masih ada di dalam DPT. Lalu juga ada soal-soal lain yang berkaitan dengan daftar pemilih kita. Sekarang KPU Kabupaten Manggarai Barat sedang berusaha untuk melihat kembali perjalanan pemuktahiran data pemilih kita sehingga ke depan daftar pemilih kita itu lebih akurat dari sebelumnya. Lalu yang ketiga sekaligus yang terakhir sebagai catatan evaluasi adalah soal partisipasi. Partisipasi tidak hanya berkaitan dengan jumlah pemilih yang datang ke TPS pada hari H, tetapi adalah ikhtiar banyak pihak, mulai dari tahap awal pemilu maupun pemilihan sampai dengan tahap akhir. Jadi di situ ada peserta pemilu, ada pemilih, ada juga pihak-pihak lain. Nah, pemangku-pemangku kepentingan ini kemudian harus bersama-sama untuk kemudian berpartisipasi memastikan bahwa tahapan pemilu dan pemilihan ini mulai dari awal sampai dengan akhir berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang pada ujungnya nanti kita dapat menghasilkan kalau pemilu itu anggota DPR yang baik dan kalau pilkada itu menghasilkan kepala daerah yang baik. Baik, itu tentunya yang sudah dilakukan KPU di masa tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Nah, dalam masa non tahapan ini, apa saja kegiatan di pasca pemilihan ini yang dilakukan oleh KPU? Ya, istilah non tahapan itu sebetulnya eh, dibuat karena memang KPU tidak sedang melaksanakan tahapan maupun tahapan pemilihan. Iya, Itulah yang disebut dengan non tahapan. oke. Nah, pertanyaannya, apakah KPU bekerja atau tidak di masa ini? Mhm. Kita harus kembali ke belakang. Dari awal, KPU itu dirancang sebagai alat negara untuk mengaktifkan pikiran-pikiran sehat tentang demokrasi.
itu dari awal. Lalu kemudian dalam perjalanan waktu, dia diberi otoritas oleh negara untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. Lalu muncul pertanyaan, apakah kerja KPU itu hanya menyelenggarakan pemilu dan pemilihan? Tentu saja tidak. Jadi untuk menjawab itu, latar pikirannya demikian. Saat ini kita tidak berada dalam tahapan pemilu dan pemilihan. Yang dikerjakan oleh KPU itu banyak. Satu, sebagai kegiatan rutin kita sedang melaksanakan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Iya. Kita juga sedang berada pada masa penyusunan kajian teknis tentang review pengalaman pemilu dan pemilihan, di mana hasil kajian ini nanti akan didorong secara berjenjang ke atas sebagai bahan bagi KPU RI dalam memberikan saran kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini Presiden dan DPR, dalam rangka revisi undang-undang pemilu. Lalu berikutnya yang tidak kalah penting, KPU Kabupaten Manggarai Barat secara serius melaksanakan program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Program inilah kemudian yang langsung menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat kita. Meskipun kita masih berada pada sumber daya yang terbatas, tetapi kita selalu berada dalam ikhtiar agar KPU itu selalu berusaha setiap waktu untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kita. Itu teman. Saya tertarik dengan kajian teknis. Terkait kajian teknis ini, konkretnya seperti apa yang sudah dibuat oleh KPU? Khususnya KPU Manggarai Barat. Oke. Kajian teknis ini sebetulnya merupakan tindak lanjut atas permintaan hierarki, dalam hal ini KPU RI. Dalam kajian teknis itu kita diminta untuk mereview kembali Oh, perjalanan kita selama pemilu dan pemilihan. pemilihan. Oh Kita iya. diminta untuk menyusun kajian teknis terhadap satu tahapan tiap kegiatan pemilu dan pemilihan. Oh iya. Jadi KPU Kabupaten Manggarai Barat itu memilih dua tema dari dua kegiatan ini. Untuk pemilu kita pilih dapil, untuk pilkada kita pilih pencalonan. Oh iya, Nah, baik. salah satu sarana yang kita pakai untuk menghasilkan kajian teknis ini, kita melaksanakan FGD. Dan FGD itu kita sudah laksanakan dengan melibatkan begitu banyak pihak. Ada partai politik, Bawaslu, kelompok mahasiswa, dan beberapa pihak lagi yang lain. Apa tujuannya? Kita ingin sebetulnya mengumpulkan catatan masukan dari pihak-pihak ini dalam rangka penyempurnaan kajian teknis ini. Nah, akhir bulan ini kami akan dorong hasil kajian ini ke KPU RI melalui KPU Provinsi, menjadi bahan nanti bagi KPU RI dalam memberikan masukan kepada Presiden dan DPR sebagai pembentuk. Oh, tujuan dari kajian teknis itu seperti itu, Bapak ya? Ya, betul. Ya, artinya bahwa hasil dari kajian teknis ini bisa mendapatkan hal-hal baru atau memberikan masukan kepada hierarki untuk bisa membenahi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang lebih baik ke Ya, depannya. goalnya itu adalah perbaikan undang-undang pemilu kita. Oke, sasarnya lebih ke Jadi situ. KPU RI meminta kita untuk merangkum catatan dan masukan itu dari bawah, untuk kemudian nanti diteruskan atau disampaikan kepada Presiden DPR sebagai otoritas yang berwenang untuk membentuk undang-undang. Seperti apa nanti hasil revisi undang-undang itu tetap kembali kepada DPR dan Presiden. Kita hanya sebatas menyampaikan saja. Bapak sudah sampaikan bahwa untuk sementara ada 3 agenda besar itu yang sudah dibuat dan sedang berlangsung ataupun sudah dibuat. Terkait hal ini, tentunya kita ada di masa efisiensi. Untuk menjalankan 3 agenda besar yang sudah disampaikan oleh Bapak ini, atau 3 hal yang sudah dibuat oleh KPU ini, atau mungkinkah berpengaruh dalam menjalankan atau menunaikan tugas untuk 3 agenda besar ini oleh KPU? Efisiensi ini sebetulnya memberikan pelajaran penting bagi semua, termasuk kepada kita, bahwa kita bisa melangkah tanpa anggaran. Meskipun akhir-akhir ini kita sudah mendapatkan notifikasi bahwa anggaran sudah betul, tapi selama ini kita sudah bisa buktikan kita bisa melangkah, kita bisa melaksanakan kegiatan program itu tanpa
Pertanyaannya, apakah ini adalah salah satu tantangan? Oh, sudah pasti. Kesuksesan sebuah rencana, agenda, program pasti saja didukung oleh anggaran. Oke. Dengan adanya kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat, jelas berdampak pada eh, pelaksanaan tiap program dan kegiatan kementerian lembaga, termasuk juga KPU yang di dalamnya itu adalah KPU Kabupaten Manggarai Barat. Tetapi kebijakan efisiensi ini sebetulnya, saya mau mengatakan begini, think outside the box. Kita berpikir di luar Nah, kelaziman, oke. bahwa di setiap tantangan pasti ada peluang. Nah, efisiensi ini sebetulnya mengajarkan kita untuk menjajaki peluang di tengah tantangan. Kita ada di sini dan mengerjakan begitu banyak hal tanpa dukungan anggaran yang kuat. Jadi kata kuncinya, kesuksesan pelaksanaan kegiatan dan program ditentukan oleh variabel anggaran. Tetapi tidak berarti juga tanpa anggaran kita tidak bisa melangkah. Oke, Gitu. benar sekali ya. Pertanyaan seputar PDPB atau pemutahiran data pemilih berkelanjutan. PDPB ini dibagi dalam beberapa triwulan dalam tahun 2025 ini. Bagaimana proses PDPB yang sedang berlangsung sekarang ini di KPU Manggarai Barat? PDPB itu pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang menjadi salah satu kegiatan utama KPU pada masa non tahapan. Itu sudah diatur dalam peraturan KPU nomor 1 tahun 2025. 2025. Iya. Artinya, wajib hukumnya KPU secara kelembagaan melaksanakan ini. Lalu yang kedua, sesuai dengan PKPU 1 itu, ini dilakukan selama 4 tahap. Nah, setiap triwulan kita melaksanakan pemuktahiran ditutup dengan kegiatan rekapitulasi. Apa yang dilakukan oleh KPU dalam masa PDPB ini? Satu, tentu saja kita mencocokkan kembali Iya. data pemilih kita ini. Oke. Yang tidak sesuai, lalu kemudian itu kita coret, yang tidak benar, lalu kita cari rujukannya. Lalu yang kedua, kita mengidentifikasi masalah. Apa masalah yang terkandung dalam data pemilih kita ini? Kan kita bereskan. Lalu yang ketiga, kita ingin menjadikan proses pemutahiran ini sebagai bahan untuk memberikan masukan terhadap perbaikan data pemilih kita ke depan. Nah, untuk itu, KPU Kabupaten Manggarai Barat menggunakan 2 instrumen sekaligus. Satu, kita berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang berkompeten di bidang itu. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Iya. pemerintah desa dan kelurahan. Lalu yang kedua, ada yang namanya itu coktas, coklit terbatas. Jadi Terbatas. kita datang ke suatu tempat untuk memastikan kebenaran dari dokumen-dokumen yang kita pegang. Jadi 2 instrumen itu merupakan instrumen yang dipakai oleh KPU untuk melakukan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Lagi-lagi tadi, ini ada hubungan juga dengan anggaran. Ya, Iya. kalau selama pemilu dan pemilihan kita ditopang atau didukung oleh anggaran yang lumayan besar, sehingga kerja pencocokkan dan penelitian data pemilih ini bisa berjalan cukup masif di bawah, dibantu oleh struktur penyelenggara seperti Pantarli di setiap TPS, tapi PDPB ini yang mengerjakan ini adalah KPU Oh, dan tidak didukung oleh anggaran. KPU langsung turun tangan ya untuk Langsung PDPB. turun tangan. Coktas ini khususnya. Iya, kita coba petakan di tempat-tempat mana yang bisa kita lakukan pencoklitan dengan dukungan anggaran yang seadanya saja. Dan kita optimis ini kita bisa lakukan dengan baik. Oke, baik Bapak. Sejauh perjalanan koordinasi maupun coktas, adakah kendala atau hambatan yang ditemui KPU Manggarai Barat untuk 2 kegiatan ini? Yang utama ya anggaran. Anggaran. Kendala-kendala lain itu ada tetapi relatif bisa diatasi. Dan menurut saya itu bukan hanya tantangan yang dialami oleh KPU, tapi ini dialami oleh semua kementerian lembaga karena ini sudah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat. Lagi-lagi tadi yang saya sampaikan bahwa
Anggaran sangat menentukan kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan. Tetapi tanpa anggaran tidak berarti kita tidak bisa melangkah. Jadi untuk Coktas ini sampai dengan triwulan 3 kita berjalan tanpa anggaran. Hasilnya lumayan bagus. Mudah-mudahan di triwulan terakhir kita mendapatkan anggaran dari KPU RI sehingga Coktas ini bisa berjalan dengan maksimal. Kita sudah berbicara tentang koordinasi Coktas untuk kegiatan PDPB. Ada satu lagi, setelah tadi kajian teknis sudah diuraikan oleh Bapak Ketua, kemudian PDPB itu seperti apa yang dilakukan oleh KPU Manggarai Barat, kita ada di 3 agenda besar yang ketiga yang terakhir, sosialisasi. Sosialisasi pendidikan pemilih. Untuk sosialisasi pendidikan pemilih ini, apa saja strategi atau inovasi atau giat-giat yang dilakukan oleh KPU Manggarai Barat untuk bisa bersosialisasi ataupun menjaring partisipasi masyarakat di masa non tahapan ini? Ya, sejak lama sampai dengan hari ini KPU Kabupaten Manggarai Barat memanfaatkan instrumen yang ada untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih sekaligus juga menjaring aspirasi masukan dari bawah untuk kemudian itu menjadi bahan perbaikan kita ke depan. Nah, saat ini KPU Kabupaten Manggarai Barat sudah memiliki platform media sosial. Oke. Platform media sosial ada Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, dan mungkin juga ada platform-platform yang lain yang selama ini digunakan secara rutin untuk menyebarluaskan informasi ini kepada publik. Juga pada saat yang sama, KPU Kabupaten Manggarai Barat mengharapkan masukan catatan dari bawah untuk kemudian nanti menjadi bahan masukan bagi KPU ke depan. Yang ingin saya katakan bahwa program sosialisasi dan pendidikan pemilih ini menjadi konsen bagi kita terutama di masa Non tahapan. non-tahapan ini. Dan kita akan melibatkan semua sumber daya yang tersedia untuk mengerjakan program ini dengan. Oke, berarti sahabat pemilih dimanapun berada, silakan kunjungi media sosial yang sudah disampaikan oleh Ketua KPU tadi, bahwa KPU Manggarai Barat memiliki media sosial untuk melakukan sosialisasi pendidikan pemilih. Ada TikTok, ada Facebook, Instagram, YouTube, dan seperti yang kita lakukan pada hari ini atau kesempatan ini, yakni sosialisasi melalui podcast. Dengan podcast KPU Manggarai Barat Bicara. Oke ya. Baik, Bapak Ketua, apakah KPU Manggarai Barat menemukan tantangan atau menghadapi tantangan atau kendala saat melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini? Kita harus bersyukur karena kita berada di tengah era kemajuan teknologi. Karena dalam era ini kita banyak sekali dimudahkan. Salah satunya untuk urusan sosialisasi dan pendidikan pemilih. KPU Kabupaten Manggarai Barat saat ini memiliki begitu banyak platform media sosial, termasuk salah satunya podcast yang sedang kita laksanakan ini. Ini merupakan bagian dari ikhtiar KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam menyebarluaskan informasi kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat. Jadi ditanyakan tadi apa tantangannya? Kalau untuk tatap muka memang di era efisiensi anggaran ini hampir itu sulit dilakukan. Tetapi efisiensi itu sendiri tidak sampai menghentikan langkah KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam menyebarluaskan informasi dan pendidikan pemilih. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita secara rutin menyebarluaskan banyak sekali informasi melalui akun media sosial Facebook, TikTok, Instagram. Dan podcast ini adalah salah satu ikhtiar untuk menyebarluaskan informasi dan melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Oh. Dan kita berharap bahwa sosialisasi dan pendidikan pemilih ini boleh dilakukan selain dari atau melalui platform KPU Manggarai Barat yang ada ke depannya ya. Idealnya memang Hmm? sosialisasi itu tidak saja dilakukan melalui media. Justru lebih efektif kalau sosialisasi itu dilaksanakan menggunakan metode tatap muka karena tidak semua masyarakat Manggarai Barat itu terhubung atau terkoneksi dengan media sosial. Masih banyak sekali saudara-saudara kita yang ada di kampung-kampung dengan akses jaringan internet yang terbatas.
Jadi untuk mereka-mereka itulah kemudian metode tatap muka itu menjadi efektif. Nah, untuk saat ini itu agak sulit dilakukan karena memang kita berada dalam efisiensi anggaran. Tetapi untuk metode yang lain itu dilakukan oleh KPU secara rutin. Oke, baik. Apa harapan Bapak Ketua sendiri selaku Ketua KPU Manggarai Barat terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di waktu yang akan datang atau di masa depan? Pemilu dan pemilihan itu adalah kerja besar Iya, dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak dengan energi yang besar. Jadi, dua agenda ini tidak mungkin sukses kalau dikerjakan sendiri oleh KPU. Tentu membutuhkan dukungan dari semua pihak. Nah, oleh karena itu, mari kita kembali melihat perjalanan kita selama pemilu dan pilkada yang baru saja kita lakukan. Kita melihat ada begitu banyak kekurangan, tantangan yang kita hadapi untuk kemudian nanti menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi catatan penting untuk perbaikan tata kelola kita ke depan. Lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa bukan hanya untuk pemilu dan pemilihan. Jadi kerja mencerdaskan publik itu bukan saja menjadi tanggung jawab KPU, tapi juga menjadi tanggung jawab partai politik, tanggung jawab kampus, tanggung jawab LSM. Yang mau saya katakan bahwa ini adalah kerja semua pihak, khusus untuk partai politik, karena salah satu fungsi partai politik selain rekrutmen politik ada fungsi lain yaitu pendidikan politik. Jadi KPU mengajak teman-teman partai politik untuk selalu aktif memainkan fungsi pendidikan politik bukan hanya menjelang pemilu, iya, tetapi pendidikan politik ini mesti menjadi bagian dari keseharian partai politik itu sendiri. Demikian halnya juga kampus, demikian halnya juga dengan komunitas-komunitas sipil di luar sana. Pendidikan politik itu mesti kita lakukan terus-menerus. Apa yang dimaksud dengan pendidikan politik? Kita harus menyadarkan masyarakat kita tentang apa haknya, apa kewajibannya kewajiban. sebagai Iya. warga negara. Jadi poinnya ini adalah kerja bersama dan mesti dilakukan secara bersama agar bukan hanya pemilu dan pemilihan kita yang lebih berkualitas, tetapi yang mau kita capai, indeks demokrasi kita itu harus lebih baik dari sebelum. Oke, baik. Baik, sahabat pemilih, berarti pemilu dan pemilihan yang berkualitas yang akan dicapai oleh kita secara bersama. Bukan saja tugas KPU di sini, tetapi tugas dari kita semua untuk mensukseskan pemilu dan pemilihan di waktu-waktu yang akan datang. Baik, sahabat pemilih, demikian sudah yang diuraikan oleh Ketua KPU Manggarai Barat terkait apa saja yang dilakukan oleh KPU, khususnya KPU Manggarai Barat di masa non-tahapan ini. Sahabat pemilih dimanapun berada, kita sudah berada di penghujung podcast ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar sahabat pemilih sekalian mendapatkan tayangan dan informasi terkini dari KPU Kabupaten Manggarai Barat. Izinkan saya untuk menutup podcast ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Desa Bari, terkenang kekasih di Kintamani. Jika tangan kanan di dada kiri, tentulah salam KPU melayani.